skuad Garuda bakal menemui hambatan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Betapa tidak, beberapa negara pesaing yang satu grup dengan tim besutan Sintayong miliki siasat yang terbilang bisa merugikan pasukan Merah Putih. Mereka sadar betul bahwa tim yang akan dihadapinya sekarang mungkin bisa memupus harapan mereka untuk melangkah lebih jauh. Mungkin mereka berkaca dari ucapan pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu yang berkata bahwa kekuatan Indonesia jauh lebih baik dari beberapa tahun-tahun yang lalu. Berikut ini adalah negara-negara yang ingin menjegal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama adalah China, yang akan dengan sengaja memperlakukan para pemain timnas Indonesia agar tak mampu capai top performa kala bersua dengan timnas negara mereka. Orang-orang yang terlibat di kubu Federasi Sepak Bola China seolah tak mau kesebelasan kebanggaan rakyat Tiongkok keok oleh pasukan Merah Putih, yakni dengan memindah tempat pertandingan yang terbilang sangat jauh dari ibu kota mereka Beijing. Jarak tempuh sejauh 633 km bisa jadi akan benar-benar merusak cara bermain skuad Garuda, walaupun bisa disolusikan Pak Erick Thohir dengan jet pribadi. Charter pesawat dari Bahrain ke Cina kita harus cari akal. Ini sebuah keharusan untuk mempersiapkan pemain kita sebaik-baiknya, tutur Pak Erick Thohir. Yang kedua, Arab Saudi. Indonesia juga harus menghadapi problem yang lain kala akan berlaga melawan Saudi Arabia, yaitu cuaca ekstrim. Mengingat di Arab Saudi, skuad negeri minyak ini tengah dilanda suhu panas yang sangat ekstrim. Menurut laporan suhu Arab Saudi sendiri, bahkan mampu menyentuh 51,8 derajat Celcius. Apalagi menurut perkiraan cuaca di sana, bakal mengalami peningkatan hingga 2 derajat lagi. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan besar bagi Sintayong dalam menyiapkan strategi. Di sisi lain, Arab Saudi juga menjadi salah satu negara yang jadi terfavorit di grup C, yang digadang-gadang bakal dengan mudah melaju ke babak selanjutnya. Adaptasi cuaca menjadi tantangan berat yang harus dijalani bagi para pasukan Merah Putih. Sebenarnya mereka sudah pernah merasakan cuaca panas saat bertandang di Irak pada ronde kedua lalu. Sebelum berangkat ke Irak, timnas Indonesia sempat bertanding menghadapi Tanzania. STY sendiri meminta untuk diajukan laga yang akan dilakoni. Alasannya Sintayong ingin para pemain timnas Indonesia terbiasa dengan cuaca panas. Sen Patinama sempat mengeluhkan dengan cuaca panas di Timur Tengah. Ini bisa jadi akan mengakibatkan dehidrasi tinggi, dan para pemain mudah kehilangan fokus pada momen-momen penting selama 90 menit. Yang ketiga, Bahrain. Tak hanya kalah bertemu Arab Saudi, Bahrain pun akan memaksa timnas Indonesia berlaga di sore hari. Ketangguhan timnas Indonesia kembali diuji. Sebenarnya skuad Garuda punya peluang menang karena komposisi skuad yang enggak berbeda jauh. Selain itu, peringkat FIFA skuad Garuda dan timnas Bahrain hanya terpaut 53 poin saja. Perbedaan yang tak terlalu jauh ini tentunya menjadi penyemangat skuad Garuda menghadapi Bahrain. Sebab tim besutan Sintayong akan sangat bersemangat. Namun ambisi Sintayong akan terganjal oleh tindakan gila dari Federasi Sepak Bola Bahrain, yang mana dirumorkan orang-orang di federasi ini bakal mengatur pertandingan di sore hari yang masih panas terik. Hal ini tentunya akan membuat fisik seluruh pemain timnas Indonesia menjadi lebih mudah lelah. Diketahui cuaca di Bahrain sendiri cukup ekstrim, bisa mencapai 45 derajat Celcius. Misi ini pun akan dilancarkan Bahrain agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Yang keempat, Australia. Negara tetangga kita ini juga enggak mau ketinggalan. Akan berusaha menyulitkan perjalanan timnas Indonesia di ronde ketiga. Namun cara dari Australia lebih manusiawi. Federasi Sepak Bola Negeri Kanguru ini dikabarkan bakal mengurangi kuota penonton untuk para pasukan Merah Putih. Tujuannya adalah agar para supporter Australia enggak kalah jumlah dari timnas Indonesia. Seperti diketahui ada sekitar 88.000 warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di negeri kanguru tersebut. Federasi Sepak Bola Australia sadar betul jika supporter Indonesia sangat loyal untuk mendukung skuad Garuda berlaga. Tak heran apabila Graham Arnold, sang alenatore Australia,
merencanakan membatasi kuota penonton tersebut. Kami akan membatasi kuota pendukung Indonesia. Animo mereka sangat tinggi. Kami juga pastikan yang memenuhi stadion hanya supporter Australia. Tulis seorang petinggi federasi kepada media Gol. Selain itu jarak negeri kanguru yang dekat juga memudahkan masyarakat Indonesia untuk terbang langsung ke Australia. Meskipun begitu, timnas Australia tak akan memandang remeh timnas Indonesia. Karena skuad The Socceroos juga pernah dibuat kewalahan oleh Indonesia, tepatnya pada babak 16 besar Piala Asia lalu. Meskipun timnas Indonesia akhirnya harus mengakui bahwa Australia memang lebih unggul, wajar kalau skuad Garuda kalah 4-0. Mengingat para pemain mereka punya jam terbang tinggi di liga-liga top, namun setidaknya Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu memberikan perlawanan ke negeri kanguru. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan saran dan kritikan, agar channel ini bisa berkembang dan lebih baik.